Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتدبر والتأثير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jemaah sholat zuhur Masjid Al-Falah Surabaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan sholat zuhur dengan berjemaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini dengan majlis mimbar zuhur yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas seputar motivasi Al-Quran dengan sub pembahasan mencari solusi agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat Al-Quran atau terhadap ayat-ayat kauniyah. Karena ada beberapa golongan yang disebutkan minal ghafilin. Mudah-mudahan kita ini walaupun masih belum sempurna dalam membaca Al-Quran, dalam mendengarkan Al-Quran, mudah-mudahan tidak mendapatkan predikat minal ghafilin, dari orang-orang yang ghaflah. Ghaflah itu artinya tarkus syai'i sahwan. Jadi meninggalkan sesuatu karena memang dia mengentengkan sesuatu itu ghaflah namanya. Atau tarkus syai'i la'iban, meninggalkan sesuatu karena menganggap sesuatu itu main-main, tidak bernilai, itu ghaflah. Alhamdulillah. Kalau kita melihat beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, itu ada dua kategori golongan yang masuk dalam kategori al-ghafilun itu, orang-orang yang lalai itu. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap dalam keimanan. Nah, keghaflahan, kelalaian mereka itu dengan mengingkari dan menentang. Ini diantara makna awal suratul Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Waktu yang ditentukan Allah untuk menghisab kita itu sudah dekat. Di dunia ini kita masih belum dihisab, hanya diperingatkan. Kalau panjenengan berbuat salah diberi peringatan, hisabnya nanti.
Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, manusia itu hisabnya dekat, artinya setelah menyelesaikan periode kehidupan dunia ini dekat. Kalau ada yang mengatakan kiamat masih lama, itu tidak benar. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal 'asri itu menunjukkan bahwa kita ini sudah ada di akhir zaman. Kita masih lama yang akan mati. Nah ini termasuk ciri-ciri ghaflah itu. Kalau kita masih merasa masih lama, tahun depan, itu cirinya orang ghaflah, lalai itu yaitu masih jauh katanya. Nah, untuk itulah dalam ayat tadi disebutkan wahum fi ghaflatin. Ketika manusia itu sudah melupakan hisabnya, amal perbuatan yang dia lakukan, mereka pada hakikatnya berada dalam keadaan ghaflah. Wahum fi ghaflatin mu'ribun, dan mereka menentang. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ayat selanjutnya ma ya'tihim min dzikrin min muhdatsin. Tidaklah datang kemudian ma ya'ti min dzikrin min rabbihim min muhdatsin. Min rabbihim muhdatsin, insyaallah. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Seperti itu ayatnya. Kalau ada ayat Quran yang baru diturunkan, ini sekali lagi kategori orang-orang yang memang tidak beriman dengan apa yang kita imani. Alhamdulillah. Illa istama'u wa hum yal'abun, mereka mendengar tapi dianggap main-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Nah, ada beberapa ayat lain bahwa ciri kelalaian kita sebagai manusia ini itu ada pada 3 perkara. Yang pertama di hati. Hatinya itu lalai. Am lahum qulubun la yafqahuna biha. Al-Quran dibaca, hatinya nggak ada getaran-getaran, nggak ada. Minimal saya sampaikan, kalau Quran dibaca, minimal kita paham. Itu bukan novel, itu bukan koran. Itu minimal. Dan sering saya sampaikan, kalau Quran dibaca, itu minimal kita membedakan itu bukan hadis Nabi. Nah, orang yang hatinya tidak lalai mampu itu, walaupun nggak hafal hadis, nggak hafal Quran. Kenapa? Karena hatinya mampu membedakan. Quran itu tidak seperti yang lain. Setiap hurufnya ada nilai, ada makna, ada pahala. Nggak mungkin. Nah, kita ini kalau melihat dari sisi ini, sepertinya banyak yang ghafilin. Minal ghafilin itu masuk gitu. Ya, Quran dibaca kita tenang-tenang saja, nggak ada sedikit gugahan dalam hati. Padahal Allah berfirman wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Quran dibaca, hatinya itu imannya bertambah. Nah, kita tidak ini. Nah, kita akui saja. Quran dibaca biasa aja. Malah Quran dibaca ngobrolnya ya tambah kencang ini. Jadi minimal kita ini mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang minal ghafilin ini. Kalau Quran dibaca itu kita paham, itu ayat Quran ini. Ini saya sampaikan karena saya sering kadang ditanya ya, Ustaz ini ayat berapa? Padahal hadis Nabi. Jadi matan dari hadis yang disabdakan Nabi SAW itu dia mengiranya itu Quran itu. Nah, ini banyak Pak. Banyak itu. Jadi ditanya, Ustaz ini ayat berapa? Padahal itu hadis. Jadi tidak mampu membedakan makna dan ayat-ayat Al-Quran yang bernilai tinggi itu dengan selainnya. Memang hadis adalah sabda Nabi SAW, tapi tetap Al-Quran itu paling utama. Jadi kalau kita ibaratkan itu, orang ini tidak mampu membedakan antara mutiara dengan kerikil gitu, atau antara mutiara dengan emas gitu. Nggak mampu membedakan. Nah, kita upayakan, walaupun nggak paham, ini minimal tahu ini mutiara, ini emas, ini kerikil.
Maka ada yang mengatakan, saya kalau membaca hikmah itu, hikmah apa itu ya, itu hati saya terenyuh. Kalau membaca Quran enggak ngefek. Nah, ini naudzubillah, kadang kita mendengar nasihat dari seseorang, nasihat dari seseorang yang tumbuh dari cara pandangnya itu masuk. Nah, Al-Quran sebenarnya walaupun kita tidak paham, seharusnya minimal kita mampu merasakan perbedaan dengan ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang lain. Kemudian ciri orang yang ghaflah itu, dia mendengar sebagaimana yang disampaikan dalam ayat tadi, tapi dia mendengarnya dengan main-main. Illastama'uhu wa hum yal'abun. Mendengar Quran dia dibaca, tapi dia menganggap itu sesuatu permainan saja. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga adalah basirah. Ya, basirah itu basirah itu bisa bermakna hati nurani yang melihat dari satu hakikat, bisa bermakna basar. Basar itu adalah pandangan kita. Kita melihat sesuatu, ini berkaitan biasanya dengan ayat-ayat kauniyah, bukan dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Ya, karena kita itu oleh Allah diperlihatkan kepada satu fenomena, tapi tidak mampu mengambil ibrah. Ini juga tanda orang yang lalai. Ada kejadian, ada fenomena, kita tidak bisa mengambil pelajaran. Itu adalah ciri bahwa kita ini masih masuk dalam kategori orang-orang yang lalai. Kemudian di antara ancaman bagi mereka yang lalai itu, Al-Quran sendiri mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Agar kita ini kalau hanya membaca fadilah saja, itu kadang-kadang kita targibnya kuat. Targib itu motivasi untuk berbuat baik. Padahal kita juga harus membaca ancaman, karena ada tarhib. Tarhib itu supaya kita khawatir. Targib dan tarhib. Kalau dalam bahasa doa Nabi itu raghbatan wa rahbatan lah. Targhib dan tarhib. Targhib terus kita termotivasi, tapi tidak ada rasa takut. Tapi kalau ada tarhib, maka Al-Quran itu jangan kemudian kita anggap biasa. Banyak ancaman itu. Ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang lalai, bagi mereka yang menentang, yang mengingkari, itu dalam rangka supaya seimbang. Hidup ini kalau antara targhib dan tarhib, antara khauf dan raja tidak seimbang, maka nanti akan tidak seimbang, tidak akan pernah maju. Nah, Allah kemudian memberikan satu karakteristik mereka, ulaika kal an'ami, mereka seperti hewan ternak. Ini apa ini? Ulaika an'ami itu hewan ternak. Bal hum adallu, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang ghafilun, yang lalai. Nah, kenapa dalam ayat ini diumpamakan hewan ternak? Karena tidak mampu mengambil pelajaran dan tidak mampu menggunakan akal yang membedakan mereka dengan hewan. Kita bedanya dengan hewan itu satu, akal saja. Kita sama-sama makhluk hidup, oleh Allah diberi akal. Nah, kalau akal kita nggak fungsi, maka perbedaan yang membedakan kita sama manusia dan hewan ya tidak ada. Maka karena an'am, kemudian balhum adall, bahkan lebih parah dari hewan ternak itu. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama bahwa hewan-hewan itu masih beribadah kepada Allah, dan kita tidak lagi beribadah kepada Allah yang merupakan tujuan penciptaan kita. Hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, walaupun mereka nggak punya akal, melakukan apapun sesuai mereka, mereka masih melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia ada yang tidak mengakui keesaannya, bahkan dia tidak mengakui bahwa dia diciptakan. Saya ada ini karena memang waktunya ada, gitu. Nggak ada yang menciptakan saya. Itu kan sesat. Lebih sesat daripada hewan yang masih mau berzikir kepada Allah, pada tumbuh-tumbuhan yang masih mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul ghafilun, orang yang memiliki ciri ini naudzubillah min dzalik adalah orang-orang yang ghafil. Kemudian ada beberapa ghaflah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kita ini, dan harus diobati, jangan dibiarkan.
Ghaflah ini biasanya berkaitan dengan tafakkur, tidak bisa menggunakan pikiran kita untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Jadi tidak bisa mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dari fenomena-fenomena yang ia temukan. Kemudian ada ayat lain yang menyatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak paham. La ya'lamun itu artinya tidak paham, tidak tahu. Zahiran minal hayatid dunya, apa yang tampak dari kehidupan dunia ini, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan mereka dari kehidupan akhirat lalai. Nah, itu. Jadi ada golongan yang seperti ini, tidak paham, tidak sadar, dan mereka lalai tentang kehidupan selanjutnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya dan panjenengan semua, minimal tadi yang di awal saya sampaikan, ketika Al-Quran itu dibaca, upayakan kita itu tidak menjadi orang-orang yang lalai. Caranya minimal kita memahami bahwa Al-Quran sedang dibaca. Jangan nggak mau tahu. Minimal, walaupun kita mungkin masih melakukan aktivitas, tapi ketika kuping kita mendengar, hati kita harus mengakui ini Quran dibaca. Harus itu minimal. Ini caranya kita untuk supaya tidak termasuk dari golongan orang-orang yang lalai. Maka dikatakan oleh para ulama, di antara cara mengatasi kelalaian itu adalah dawamud dzikri. Hati kita itu senantiasa dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikir itu harus melafazkan lafaz-lafaz? Ya tidak. Awal zikir itu harus subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya enggak. Ketika manusia ini menggunakan akal pikirannya, jiwanya untuk kebaikan yang sudah diisyaratkan oleh agama, dia sudah berzikir sebenarnya. Sudah berzikir. Karena zikir itu adalah ketika kita dibawa untuk mengingat Allah melalui perintah-perintahnya, itu zikirnya. Perintahnya itu penting. Ada orang berzikir nggak melaksanakan perintah, bukan berzikir. Saya ingat, ya zikir dalam makna ingat, yaitu iya masuk, tapi dia tidak masuk dalam zikir yang disebut. Zikir itu ketika kita menggunakan seluruh potensi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya, itu zikir. Panjenengan ke masjid, dari tempat panjenengan ke masjid itu sudah nggak ngomong apa-apa, itu zikir. Alhamdulillah kalau sambil kita mengucapkan lafaz-lafaz thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad, la ilaha, alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu semua sudah merupakan zikir, karena itu kita lakukan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berada dalam keadaan ini masuk ke dalam dawamud dzikri itu. Dawamud dzikri itu bukan tasbih saja, Allah la ilaha illallah. Enggak. Orang masuk ke dalam kategori dawamud dzikri, senantiasa berzikir kepada Allah apabila semua apa yang dia miliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bergerak untuk Allah, diam untuk Allah, melihat untuk Allah, tersenyum untuk Allah, berpikir untuk Allah. Ya, memang nggak gampang, tapi ya kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk latihan. Makanya ada orang sakit terlentang ini, ya, mudah-mudahan kita sehat. Bisa jadi dia dalam keadaan dawamud dzikri, mungkin lisannya enggak mengatakan, tapi semua jiwa raganya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan berpikirnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya cara kita untuk menghindarkan diri dari kelalaian. Kemudian yang kedua, ada beberapa cara yang sifatnya praktek. Nabi memberikan satu cara. Di antaranya man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Orang yang sholat membaca ayat 10 ayat saja, ayat Quran 10 aja, tidak dicatat sebagai orang-orang ghafilin. Kemudian ada hadis lagi, orang yang menjaga sholat duha itu dijaga dari orang-orang yang ghaflah, itu tidak termasuk dari orang-orang yang ghafilin. Maka kita ini mudah-mudahan tidak termasuk dari orang-orang ghafilin yang masuk kategori pertama, yang
tidak mempercayai agama ini. Nah, yang kategori yang kedua, ghaflah dalam arti yang dimiliki oleh kita seorang yang beriman ini mudah-mudahan tidak berakar dalam diri kita. Kita mungkin ghaflah itu ya enggak apa-apa karena kita manusia, khata, senantiasa bersalah, tapi jangan berlanjut. Mudah-mudahan ada ghaflah, kita isi, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan demikian kita andaikan harus meninggalkan dunia ini, tidak meninggalkan dalam keadaan minal ghafilin itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk bisa menyikapi ayat-ayat Al-Quran dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.